Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya lah sempurna kebaikan-kebaikan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan dan juga kebaikan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menyempatkan waktu kita untuk datang ke dalam majelis ini. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khatiman jamaah kajian salat maghrib yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat isya. Izinkan saya hari ini tidak melanjutkan kajian yang kemarin, hanya sedikit yang anak sampaikan berkaitan tentang adanya musibah yang menimpa pada saudara kita yang ada di negeri Cianjur. Kita rasakan bahasanya saudara-saudara kita ini mengalami satu musibah yang kita kenal dengan gempa. Dan memang ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahasanya tanda semakin dekatnya kita dengan hari kiamat adalah banyaknya guncangan. Sebagaimana yang dikatakan kata Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ah. Sungguhnya di antara tanda kiamat adalah disebutkan kasrataz zalazil, banyaknya guncangan alias banyaknya gempa. Dan kita rasakan semakin kesini banyak sekali kejadian seperti itu. Bahkan yang kemarin dirasakan saudara kita itu sampai 87 kali guncangan gempanya. Ini subhanallah, luar biasa kan? Lama mereka. Nah, oleh sebab itu, lalu bagaimanakah seorang muslim menyikapi tentang masalah seperti ini? Maka saya sampaikan sedikit nasihat. Walaupun secara garis besar kita mengetahui apabila musibah itu menimpa orang-orang yang salih, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika musibah itu menimpa orang-orang yang ahli maksiat, maka itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Akan tapi saya sampaikan sedikit saja apa yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya disebutkan bahasanya innal masaib wal bala, sesungguhnya musibah dan bencana adalah imtihanun lil 'abdi. Itu adalah imtihan.
itu adalah ujian bagi seorang hamba. Wahia alamatu hubbim minallahi lahu. Dan musibah serta bala tersebut adalah tanda kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Jadi terkadang adanya musibah tersebut, adanya ujian, adanya bencana yang menimpa manusia, terutama kaum muslimin. Kalau orang kafir jelas itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang mukmin, bagi orang-orang muslim, ini adalah diantaranya sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Seandainya Anda misalkan, bagaimana kalau misalkan ternyata musibah itu ya karena kita banyak dosa, itu tetap Allah mencintai kita. Buktinya apa? Allah berikan kita musibah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terlalu terpuruk ke dalam perbuatan dosa tersebut, maka Allah berikan teguran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita, itu adalah bukti cinta Allah kepada kita diantaranya. Nah ini diantara yang dimaksud dengan musibah yang menimpa kita itu adalah imtihan lil abdi, itu sebagai imtihan bagi seorang hamba. Maka dikatakan idhiya kaddawa, karena yang namanya musibah, yang namanya bencana itu seperti obat. Fa innahu wa in kana murran illa annaka tuqaddimuhu. Maka di sana dikatakan, maka sungguhnya walaupun obat itu pahit, melainkan sungguhnya engkau, dia akan mendahului marwahnya itu, rasa pahitnya tersebut, itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita minum obat, obatnya pahit. Ya, kita minum obatnya pahit. Tapi pahitnya itu, ikhwan, itu untuk kebaikan setelahnya. Ya. Itu adalah untuk kebaikan. Ini sebagaimana diantaranya diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pada hadis yang ke-2396, Imam Ibnu Majah hadis yang 4301. Imam Ibnu Majah pada hadis yang 4031 dan dihasankan pada Imam Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Di sana kata Rasulullah, inna idhamal jazza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu beserta dengan besarnya musibah, besarnya ujian. Semakin besar masalah yang kita terima, semakin besar musibah yang menimpa kita, semakin besar bencana yang kita terima, maka semakin besar pula lah balasannya. Jadi semakin besar, semakin banyak pula balasannya. Wa inna Allah azza wa jalla idha habba qawman. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, idha habba qawman, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita musibah, maka besarnya musibah itu berbanding lurus dengan apa? Itu dengan besarnya pahala. Semakin berat musibah yang menimpa kita, kemudian kita semakin sabar, semakin besar pula pahalanya. Ya. Makanya kalau kita lihat manusia yang paling berat musibahnya siapa? Ketika Rasul ditanya, man asyadul bala ya Rasul. Dalam hadis yang lain, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasul mengatakan, al-anbiya. Mereka adalah para nabi. Para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Tsummas salikun, kemudian orang-orang yang salih. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisal dan semisal dengan orang-orang yang salih. Masya Allah. Ini adalah orang yang salih. Para nabi, mereka adalah orang yang paling berat ujiannya.
Makanya kan ada para nabi aja berat, para rasul jauh lebih berat. Ada yang jauh lebih berat lagi, yaitu ulul azmi minar rusul. Yaitu para ulul azmi, yaitu para rasul-rasul pilihan yang tergabung dalam 5 rasul yang disebutkan oleh para ulama dengan sebutan ulul azmi. Yang pertama Nabiullah Muhammad SAW. Yang keduanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiganya Nabi Musa alaihissalam. Keempat dan kelima, para ulama tidak menetapkan mana yang keempat, mana yang kelima, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian dikatakan ketika beliau mengatakan inna idhamal jazama idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya musibah atau ujian. Wa inna Allah azza wa jalla idha habba qauman, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla idha habba qauman, apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah kemudian menguji mereka. Paman radiya, maka barang siapa yang dia ridho, diberikan musibah, ada bencana, dia ridho, dia tidak mengeluh, dia tidak banyak kemudian mengeluhkan tentang apa yang menimpa dirinya, maka orang seperti ini falahu ridha, maka bagi dia pun mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi kalau ada manusia dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah, ketika dia ridho dengan musibah yang menimpa dirinya, Allah pun ridho. Aduh, kalau Allah sudah ridho, ini jaminannya surga, ikhwan. Kenapa para sahabat mendapatkan gelarnya radhiyallahu anhum? Benar. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Kalau orang ridho itu udah jaminannya surga. Ya, makanya gelaran ridho itu tinggi, ikhwan. Beda dengan rahimahullah. Kalau rahimahullah sebawa dari ridho. Ya, rahmah itu lebih bawah dibandingkan dengan ridho. Lalu kemudian dikatakan waman sakhita falahu sukh, maka diterangkan kata beliau, dan barang siapa yang dia itu murka, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan bencana, dia mendapatkan bala, kemudian dia murka, marah, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan falahu sukh, maka bagi dia kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita mengetahui betapa pilihannya sudah jelas. Kalau kita ridho, Allah akan ridho. Tapi kalau kita ini, kalau kita murka, marah dengan takdir Allah, dikhawatirkan kita pun mendapatkan apa? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, di sini pun diterangkan wa nuzulul bala, dan turunnya musibah khairun lil mu'min, itu lebih baik bagi seorang mukmin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan bala kepada kita, adanya musibah, itu sebenarnya baik. Itu lebih baik bagi seorang mukmin min an yudakha, daripada an yudakhira lakun iqab bil akhirah, daripada nanti disimpan untuk dijadikan siksa di akhirat. Jadi kalau kemudian kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kemudian Allah turunkan musibah, Allah berikan kita ini hukuman di dunia, itu lebih baik daripada dosa itu disimpan di mana? Di akhirat. Ya, di akhirat. Kalau kita ini kemudian punya dosa langsung ditegur di dunia, kita diberikan oleh Allah SWT teguran di dunia, selesai. Tapi kalau kemudian kita ini punya dosa dibiarkan sama Allah, nanti ditangguhkan di akhirat lebih berat. Makanya lebih baik kalau kemudian dosa-dosa itu ditegurnya di mana? Di dunia. Tentu lebih utama lagi kalau diampuni. Jadi tidak perlu ditegur tapi diampuni. Tapi kan tidak setiap dosa kita semuanya diampuni. Terkadang dengan teguran, dengan musibah, itulah cara Allah menghapuskan dosa kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, janganlah kemudian kita
menyalahkan Allah, kemudian kita pun tidak ridho dengan takdir Allah. Jangan. Tapi belajarlah ridho. Wa kaifalla, bagaimana tidak? Wa fihi turfa'u darajatu wa tukaffaru sayyi'atu. Bagaimana kita tidak merasa yang namanya musibah itu adalah kebaikan? Kenapa? Karena di dalam musibah itu akan ditinggikan derajat dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi ketika kita didapatkan musibah, kemudian kita ini merasa musibah ini lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena dengan musibah berarti kita ini sedang dihukum di dunia, di akhirat tidak dihukum. Dengan musibah tersebut ketika kita ridho dengan Allah, ridho dengan takdir Allah, maka ini akan diangkat derajatnya dan kemudian akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan ini kebaikan. Mendapatkan musibah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'amdikil khaira." Dikatakan kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis yang ke-2396, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'amdikil khaira." Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya. Allah pengen ada kebaikan pada kita. Maka dikatakan, kata Rasul, "Ajjalalahul uqubah fid dunya." Allah segerakan hukumannya di dunia. Allah percepat. Jadi kalau Allah itu kemudian mengendaki kebaikan pada kita, terkadang dosa kita itu langsung dihukum. Dipercepat hukumannya di dunia. Wa idza arada bi'amdiki syarra. Dan apabila Allah mengendaki bagi hambanya itu keburukan, amsaka anku bidzanbihi, maka Allah tahan. Ditahan hukuman itu dengan sebab dosanya. Jadi kalau di dunia orang tidak pernah dihukum sama sekali, tidak pernah kemudian diberikan musibah oleh Allah sama sekali, malah curiga. Jangan-jangan ini akan jadi keburukan. Pertama, keburukan di dunia. Yang kedua, bisa jadi nanti akan ditunaikan di akhirat. Makanya di sini lanjutannya mengatakan, hatta yuwafiyaku biki yaumil qiyamah. Sampai Allah akan memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala akan membayarnya dia, yaitu akan menggantikan dengan hukuman pada hari kiamat nanti. Akan dipenuhi. Di dunia dia tidak dihukum. Di dunia dia tidak mendapatkan musibah, dibiarkan. Tapi itu nanti akan ditagih di mana? Di akhirat. Ini kan yang berat. Ya, berat. Makanya mending dihukum di dunia, mending dihukum di akhirat. Ya. Pengennya nggak dihukum semuanya. Tapi ya tidak bisa. Akan ada yang dihukum. Walaupun tidak semua dosa kemudian Allah berikan kita hukuman, tidak. Kalau setiap dosa kita diberikan hukuman, kita ini nggak bisa lepas dari hukuman tiap waktu. Ya, Insya Allah. Ini Allah maha baik, maha ghafur, Masya Allah, maha pengampun. Allah itu maha rahman, maha rahim. Masya Allah. Lalu kemudian dikatakan waqala al-Fadl, bahasanya qala al-Fadl bin Sahal, Fadl ibnu Sahal. Beliau berkata, inna fil illali la ni'aman la yanbaghi lil akil an yaj'alaha. Bahasanya sesungguhnya di dalam sakit, di dalam keburukan, di dalam perkara yang dianggap jelek, itu ada nikmat. Yang sudah semestinya, yang tidak semestinya bagi orang yang berakal untuk bodoh terhadap perkara ini. Jadi ketika Allah turunkan musibah, di sana itu ada nikmat sebenarnya. Ada nikmat. Allah turunkan keburukan pada kita, ada nikmat.
Dan kita tidak boleh bodoh, alias tidak tahu. Harus. Bahasanya yakin segala yang Allah takdirkan ada kebaikan untuk kita. Makanya beliau pun mengatakan, bahaya tamhisun lidunub. Maka musibah yang menimpa manusia, penyakit yang menimpa manusia itu akan menghasilkan, ya, itu adalah hasil bagi dosa-dosanya. Jadi begitu dia kena musibah, itu biasanya akibat dari dosa. Kita terkadang banyak yang melakukan dosa nggak sadar, terus saja berbuat dosa. Allah berikan yaitu adanya musibah. Akhirnya ujungnya apa? Kita tidak melakukan dosa lagi. Itu kan kebaikan. Lalu kemudian dikatakan wa ta'arud li thawabil sabri, yaitu dalam rangka untuk membuka bagi pahala kesabaran. Biasanya orang itu pengen tahu sabar dan tidak sabar diuji dengan apa? Masalah. Ya, kan kita tahu orang itu sabar menghadapi anak atau tidak kalau udah dikasih anak. Ketika belum dikasih anak, anak orang ketemu di jalan baik. Tapi kalau tiap hari dia bertemu dengan anak, anaknya luar biasa tidak baik. Disitulah ujian kesabarannya. Ujian kesabarannya justru ketika kita sudah punya anak. Ya, ini juga sama. Kita dikatakan sabar atau tidak sabar ketika terjadi musibah. Makanya dikatakan kan, inna sabra min sadmatil ula, di dalam hadis Muslim, sungguhnya kesabaran itu pada kejadian yang pertama. Jadi pengen tahu orang itu sabar atau nggak sabar, maka dia diberikan hidayah, diberikan musibah. Kalau dia sanggup bersabar, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula bahasanya wa iqadun minal ghaflah. Jadi yang namanya orang terkena musibah, di sana mesti ada kenikmatan. Nikmat yang pertama, dia tahu bahasanya musibah itu menunjukkan atau hasil dari dosa-dosa dia. Dia kan tahu akhirnya kan, oh ternyata saya banyak dosa, makanya saya diberikan musibah. Yang kedua, itu akan mendorong membuka, ya, memberikan jalan bagi adanya pahala kesabaran. Jadi orang ketika dia ditimpa musibah, dia belajar sabar. Itulah jalannya. Coba kalau dia tidak ditimpa musibah, dia nggak tahu sabar atau tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu dikatakan dan minal ghaflah, yaitu membangunkan dia dari kelalaian. Ketika kita ini kemudian asalnya rajin sholat, mulai berkurang sholat. Rajin baca Quran, berkurang baca Qurannya. Rajin menuntut ilmu, berkurang menuntut ilmunya. Kemudian Allah datangkan musibah. Tujuannya apa? Agar kita ini bangun dari kelalaian kita. Kita udah terlalu asik dengan dunia, kita terlalu asik dengan dunia dan segala isinya. Lalu kemudian Allah turunkan musibah, akhirnya kita sadar. Kan itu kan? Ini nikmat. Wa tadkir bin ni'mah. Bahasanya musibah itu akan mengingatkan dengan nikmat bihalis sihat, di saat sehat. Ketika kita lagi sehat, kita lupa untuk ibadah. Akhirnya begitu kemudian Allah datangkan penyakit, barulah kita sadar bahasanya sehat itu adalah nikmat. Orang itu begitu. Miskin, baru sadar kalau yang namanya kaya itu adalah nikmat. Ya, termasuk diantaranya adalah dikatakan pastida'a litaubah. Yang namanya musibah itu akan menyeru kita untuk bertobat. Begitu datang musibah, akhirnya kita sadar, ya Allah, ini adalah dosa-dosa saya. Maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kebaikan musibah. Ini di antara perkara yang merupakan nikmat dari musibah. Termasuk pula di antaranya wahadun ada sedekah, yang namanya musibah akan mendorong kita untuk melakukan sedekah.
Biasanya orang jalan sedekah, begitu dia tahu sakit, akhirnya dia apa? Banyak bersedekah. Nah ini di antara faedah sebagaimana yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Fadl bin Sahal. Lalu kemudian selanjutnya, maka di sini pun diterangkan. Selanjutnya pun dikatakan wal mu'minu yabhasu fil bala 'anil ajr. Dan seorang mukmin hendaknya dia mencari pada musibahnya itu dengan pahala. Jadi kalau kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita itu mencari pahala dari musibah tersebut. Mencari pahala. Kan kebanyakan kita kalau kena musibah carinya apa? Carinya tempat curhat, carinya itu teman-teman yang dijadikan sebagai tempat untuk pelampiasan kemarahan kita. Nah justru seharusnya ketika ada musibah, kita itu berusaha mencari apa pahalanya nih. Bagaimana mencari pahala ketika terdapat atau terjadi musibah tersebut. Maka kemudian di sini pun dikatakan wala sabila ilaiki illa bisabar. Maka dikatakan tidak ada jalan kepada pahala tersebut illa bisabri, melainkan dengan kesabaran. Kalau kita ini kemudian menuntut ya, misalkan kita ini mendapatkan musibah, maka dia mendapatkan pahala, gak ada jalan lain kecuali dia berlaku sabar ketika mendapatkan musibah tersebut. Barulah nanti dia dapat pahala. Kalau nggak sabar ya nggak dapat pahala. Ya, kalau nggak sabar tidak akan dapat pahala. Banyak orang-orang yang kena musibah malah banyak mengeluhnya, nggak berhenti, ya terus saja mengeluhkan tentang musibah tersebut. Lalu kemudian dikatakan wala sabila illa sabri illa bi'anzimatin imaniyah wa iradatin qawiyah. Maka tidak ada jalan untuk kesabaran. Nah, tidak ada jalan untuk mendapatkan pahala kecuali dengan sabar. Tidak ada kesabaran kecuali dengan azimah. Dengan tekad yang kuat yang berisi keimanan dan dengan keinginan yang kuat. Tekad yang bulat dan juga keinginan yang kuat. Itulah cara meraih kesabaran. Jadi musibah itu harusnya mendatangkan pahala. Dan pahala itu di dalam musibah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan apa? Dengan sabar. Dan sabar tidak akan diperoleh kecuali dengan azam. Dengan keinginan yang kuat di dalam hati dan juga dengan adanya keinginan yang kuat, kehendak yang kuat. Ada azam, bi'azimatin imaniyah, dengan azam yang sesuai dengan keimanan. Jadi orang kalau nggak begitu nggak akan bisa sabar. Kenapa? Sabar itu Pak membutuhkan kerja keras. Susah orang itu sabar menghadapi orang lain. Kan gitu ya. Dan itu bisa diperoleh jika kita ini memiliki azam, yaitu memiliki tekad yang kuat sesuai dengan keimanan. Ya. Yang keduanya adanya iradah, keinginan yang qawiyah, yang kuat pula. Jadi nggak mau nyerah. Dia sakit, dia kena musibah, dia sabar walaupun berat. Jiwa kita berontak, tapi disitulah pahalanya. Ya. Pahala orang yang sabar itu bighairi hisab kata Allah, dengan tanpa batasan. Lalu kemudian selanjutnya di sini pun diterangkan bahasanya waliyatadzakara, bahasanya hendaknya dia memperhatikan pada Rasulullah sallallahu, yaitu ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ini mendapatkan musibah, maka hendaknya kita memperhatikan apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib. Sungguh heran. Apa? Li amril mukmin, pada urusan atau bagi urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya
itu adalah kebaikan. Ajaib, orang Islam itu ajaib. Mukmin itu ajaib. Seluruh urusannya berisi tentang kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa dimiliki, tidak bisa diperoleh kecuali hanya bagi orang mukmin. Yang bisa mendapatkan seperti ini hanya mukmin. Yang segala sesuatunya baik ketika mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala. In asabatku syarra, jika dia tertimpa dengan keburukan, maka dikatakan syakara, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kebaikan, syukur. Akana khairan laku, maka syukur itu baik untuk dia. Jadi kenapa orang Islam itu, orang mukmin itu urusannya perkaranya baik semua. Wong dia ini ketika mendapatkan kenikmatan, maka ya in asobat kusarro, apabila dia tertimpa dengan atau mendapatkan dengan kebaikan, kegembiraan, syakaro, dia bersyukur. Bahkan khairan laku, maka syukur itu baik untuk dia. Tapi kebalikannya, wakin asobat udhara, jika dia tertimpa dengan satu kemadharatan, maka sabaro, dia pun bersabar. Bahkan khairan lahu, maka sabar itu baik untuk dia. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang 2999. Lalu kemudian selanjutnya, wa 'alal muslimi idza asabatkum musibah an yastarji'a wa yanwa bima warada. Dan bagi seorang muslim apabila dia mendapatkan musibah, hendaknya dia istirja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pertama, kalau kita bicara dari apa yang tadi disampaikan, yang namanya mukmin apabila ditimpa dengan keburukan, dengan musibah, itu tanda kecintaan Allah. Itu tanda kecintaan Allah. Kemudian yang kedua, bahasanya seorang mukmin ketika dia itu ditimpa dengan musibah, semakin besar musibahnya, semakin besar pahalanya. Ya, karena dan utama, ya, yang namanya idham, yang namanya besar, innal ajra wa innal ajra, dan katakan sungguhnya yang namanya besarnya pahala itu ma'a idhamin bala, yaitu bersama dengan besarnya musibah. Makin besar musibah, semakin besar pula pahalanya. Maka di sini pun dikatakan bahasanya seorang muslim apabila dia tertimpa dengan satu musibah, maka dia beristirja. Istirja artinya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian berdoa kepada Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan juga di dalam ayat-ayat Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita di dalam surah, ya, di sana dikatakan di dalam surah Baqarah, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira buat orang-orang yang saleh, orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, yang mereka apabila tertimpa dengan satu musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan Warawa Muslim, dan telah meriwayatkan Imam Muslim pada hadis yang ke-918 an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari ibunda Salamah radhiyallahu anha. Dia mengatakan annaha qalat, sesungguhnya Ummu Salamah pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim tertimpa dengan satu musibah, fayaqul ma'amarrahullah, kemudian dia mengikuti, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditambahkan Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya istirja saja. Hanya apa? Istirja. Adapun doa lanjutannya adalah kalimat selanjutnya bahasanya Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Jadi kalau engkau datangkan musibah, jadikan musibah itu sebagai pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik dari musibah tadi. Minta diberikan ganti yang lebih baik. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan musibah. Makanya di sana katakan kalimat bahasanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan kata Rasul, Allah akan gantikan baginya yang lebih baik dari itu. Kita datang ke masjid, ada kotak infak, kita sedekah 10.000, 20.000, yakin Allah akan mengganti yang lebih baik. Yakin Allah akan mengganti yang lebih baik. Lalu kemudian dikatakan, maka Ummu Salamah berkata, falama mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal. Abu Salamahnya sudah meninggal. Ummu Salamahnya sendirian. Maka qultu, aku berkata. Jadi ketika Abu Salamah itu wafat, Ummu Salamah mengatakan ayul muslimi khairun min Abi Salamah. Muslim mana yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Salamah? Bukan berarti kemudian sombong, bukan ya. Karena yang menilainya orang kan, menilainya orang. Kalau menilai diri sendiri itu yang tidak boleh. Adapun kalau orang lain yang menilai, itu mah urusan mereka. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, bahasanya dikatakan, ketika beliau mengatakan, ayul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapakah di antara kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Awalu bait hajar ila Rasulillah sallallahu. Yang Abu Salamah itu adalah keluarga yang pertama berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Summa ini, lalu kemudian sungguhnya aku, ya. Kemudian di sana dikatakan, ketika setelah itu, maka fa'aqlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah gantikan. Setelah Abu Salamahnya meninggal, maka Allah gantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadinya Abu Salamah beranggapan kalau Abu Salamah meninggal, kata Rasul, Allahumma ajurni bi musibati wa akhlifni khairan min. Nah, kalimat itu, kalimat wa akhlifni khairan minha, dan berikan aku yang lebih baik, ganti yang lebih baik darinya. Maka Ummu Salamah sempat berpikir, siapa yang lebih hebat dari Ummu Salamah? Dari Abu Salamah. Abu Salamah keluarga yang pertama hijrah. Yang pertama hijrah itu adalah Abu Salamah. Yang berhijrah kepada Rasulullah SAW dari keluarganya itu adalah Abu Salamah. Ya, tadinya sempat bingung siapa yang lebih baik yang nanti akan menjadi ganti baginya. Tapi walaupun begitu, Ummu Salamah tetap membaca doa ini, baca. Karena beliau tahu sami'na wa ta'na. Ketika Rasul memerintahkan, kami dengar, kami taat. Dan itu dibuktikan bagaimana beliau adalah orang yang kemudian berusaha untuk menerima dengan lapang dada. Kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minni. Lalu kemudian fa'aqlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan bagiku dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Udah sudah 5 menit. 3 menit. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini di dalam musibah itu, selain kita ini bahasanya berhusnudzon dengan Allah SWT, kita berharap ini sebagai teguran buat kita agar kita kemudian bangkit dan tidak lalai lagi. Selain itu kemudian bisa jadi itu tanda kecintaan Allah terhadap kita. Bisa jadi bahasanya Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian Allah pun akan menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Termasuk pula di dalam musibah tersebut, di antaranya diajarkan agar kita ini beristirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, ketika kita ditimpa dengan musibah. Lalu kemudian ditambahkan dengan yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah dari situlah maka kita mengetahui bagaimana diterangkan bahasanya wa hunaka umurun idza ta'ammalaha man usiba bi musibatin hanat alaiki musibatu wa khafat. Maka apabila di sini perkara-perkara tersebut apabila kita perhatikan idza ta'ammalaha, apabila dia memperhatikan musibah tersebut, apabila seorang mukmin dia memperhatikan urusan musibah tersebut, atas siapa? Atas orang yang tertimpa dengan musibah tersebut. Maka hanat alaiki musibatu wa khafat, dia akan merasakan musibahnya itu enteng lagi ringan. Jadi remeh. Jadi musibahnya diremehkan kalau dia memperhatikan. Dia memperhatikan tentang apa yang Allah sampaikan tentang masalah musibah, tentang keutamaannya, tentang kebaikannya, ataupun yang lainnya. Maka dari situ kita mengetahui orang yang dia memperhatikan bagaimana terjadi musibah, maka dia akan menganggap musibah-musibah kita itu ringan. Ya sekarang saja kita ini misalkan ya nggak punya gaji, nggak punya makanan, pasti bisa makan. Tapi saudara kita sekarang yang lagi kena bencana itu ketar-ketir mau makan dari mana? Barusan dapat informasi dari teman yang di Cianjur, itu katanya kemarin akses jalan itu tertutup total karena ada longsor. Baru tadi sekitar jam 2-an itu kemudian sudah dibersihkan dan bahkan Pak Jokowi pun datang ke sana. Ya, Insya Allah. Antum gak usah seudon macam-macam. Wah, berarti dibersihkan karena ada Pak Presiden. Bukan. Karena itu adalah akses jalan bagaimana agar orang-orang yang terkena musibah tersebut dia bisa mendapatkan akses bantuan. Kalau nggak begitu dia tidak akan mendapatkan bantuan dari apa yang dilakukannya tersebut. Ya, itu diantara yang dimaksud di dalam ya, masalah ini. Insya Allah akan kita akan dapatkan faedah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, syukran jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan dan menyebut yang tidak mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.